Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Ini hari Minggu, kita tetap produktif membuat video, membagikan informasi seputar CPNS. Nah, ini ada video yang akan saya buat adalah rangkuman penyebab kegagalan seleksi administrasi CPNS 2021. Kenapa saya buat seperti ini ya teman-teman? Ini sebenarnya untuk proyeksi ke depannya bagi teman-teman yang nanti tetap TMS dan nyatakan gugur dan ingin kembali mencoba peruntungan di tahun 2022, karena saya mendapat berita pendaftaran CPNS 2022 tetap akan dibuka, karena saya melihat ada beberapa instansi yang sudah menyiapkan formasi CPNS kebutuhannya untuk di setiap instansinya di tahun 2022. Ada beberapa, itu artinya ada indikasi bahwa pendaftaran CPNS 2022 akan kembali dibuka. Nah, untuk itu, untuk mengantisipasi supaya teman-teman tidak gagal dalam seleksi administrasi CPNS 2022, teman-teman wajib belajar mengenai kegagalan-kegagalan teman-teman kita di seleksi administrasi CPNS 2021. Nah, data ini saya dapat dari grup Telegram yang kita buat. Ini adalah diskusi jawaban sanggah. Di sini isinya berbagai macam alas yang menyebabkan teman-teman tidak lulus seleksi administrasi. Di sini kalau kita lihat dokumennya, ada sekitar 1.500 sampai 1.600 dokumen yang diunggah oleh teman-teman di sini, dan yang mayoritas adalah memperlihatkan screenshot dari kegagalan-kegagalannya teman-teman semua. Nah, di sini saya sudah mencoba merangkumnya ke dalam bentuk Excel. Itu ada sekitar 136 yang saya rangkum, dan dari rangkuman itu saya buatkan pemetaan alasan TMS yang paling banyak dan kasus-kasus detailnya, supaya teman-teman di pendaftaran tahun 2022 nanti tidak lagi mengalami kasus yang sama, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir lagi mengenai seleksi administrasi di tahun 2022. Teman-teman jadikan ini contoh, jadikan pembelajaran kegagalan dan kesalahan teman-teman kita di tahun 2021 ini untuk mendaftar di tahun 2022 dan tidak mentolerir kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh teman-teman kita sebelumnya, supaya bisa kita antisipasi sehingga kita dengan mulus bisa masuk ke seleksi SKD tahun 2022. Memang video ini kalau dilihat terlalu masih panjang, tetapi mulai dari sekarang saya akan mengunggahnya karena ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita bahas videonya satu persatu secara detail. Sebelum lanjut teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, silakan subscribe channel ini karena kami berkomitmen untuk terus membantu teman-teman dalam memberikan informasi seputar CPNS, seputar pendaftaran CPNS, dan seputar seleksi-seleksi SKD-SKB yang akan datang. Nah, kita lanjut. Rangkuman penyebab kegagalan seleksi administrasi CPNS 2021. Nah, di sini saya merangkum yang pertama itu ada akreditasi yang tidak sesuai. Nah, poin-poin apa saja yang terdapat di dalam akreditasi yang tidak sesuai? Itu yang pertama adalah tidak mengunggah akreditasi. Jadi ada kasus yang memang dinyatakan TMS tidak mengunggah akreditasi, tetapi dia menyatakan saya sudah mengunggah. Kalau seperti itu silakan dicek dan disanggah. Tapi ada kasus yang seperti ini ya. Ini contohnya ya. Alasan dari TMS dari verifikator tidak melampirkan akreditasi. Terus yang kedua adalah akreditasi yang tidak sesuai dengan tahun kelulusan. Dan ini sangat-sangat banyak kasusnya terjadi ya. Sangat-sangat banyak sekali terjadi di dalam grup yang diinformasikan. Dari berbagai instansi, saya juga tidak tahu kenapa ini menjadi trending di tahun ini. Padahal di tahun sebelumnya, hal ini sebenarnya banyak yang diloloskan meskipun akreditasinya itu menggunakan akreditasi terbaru. Ya. Tetapi di tahun ini itu menjadi problem yang cukup trending, yang menyebabkan teman-teman tidak memenuhi syarat. Oke, jadi mulai dari sekarang teman-teman persiapkan ya, teman-teman persiapkan tahun berapa kelulusannya,
dipersiapkan dari sekarang akreditasinya, mulai dicari tahu. Seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga, permasalahan akreditasi itu akreditasi yang diunggah bukan dikeluarkan oleh Ban PT. Ini bukan dikeluarkan oleh Ban PT, tapi dikeluarkan oleh fakultas ya, seperti itu. Nah, kasus yang ketiga tadi yaitu akreditasi yang diunggah dikeluarkan oleh fakultas, bukan dari Ban PT ya, seperti itu. Jadi ada kasus di tahun ini yaitu dari Lolita, nama telegramnya ya, ini saya tidak sempat mendapatkan screenshotan SSCASN-nya. Ini dia dinyatakan TMS karena akreditasi yang diupload dikeluarkan oleh fakultas. Jadi teman-teman, meskipun teman-teman berpikir itu layak atau bisa, tetapi untuk kedepannya teman-teman ikuti saja apa pengumumannya, apa permintaannya, apa persyaratannya, ikuti saja semua sedetail-detailnya, karena ternyata ada beberapa instansi yang cukup kaku ya, nanti kita jelaskan di bawah. Seperti itu ya teman-teman, ini terkait dengan akreditasi. Terus selanjutnya yang kedua ada pendidikan yang tidak sesuai kualifikasi. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama itu mendaftar di formasi yang memang tidak ada dalam kualifikasinya. Artinya ijazahnya dengan kualifikasi yang dia daftar itu memang jauh tidak sesuai. Ini biasa disebabkan karena ketidaktelitian dalam membaca atau kesalahan dalam melihat kualifikasi pendidikan. Terus yang kedua, ada yang mendaftar di kualifikasi yang serumpun, tetapi instansi tersebut tidak diperbolehkan. Karena ini juga sebenarnya sudah dibahas kembali oleh BKN sebelumnya, bahwa meskipun serumpun belum tentu boleh. Silakan ditanya ke instansinya dulu. Nah, di situ ada instansi yang membolehkan dan ada juga instansi yang tidak memperbolehkan. Oke, itu yang kedua. Saya harapannya teman-teman di tahun 2022 nanti betul-betul memperhatikan hal-hal yang detail-detail seperti ini. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan materi yang tidak sesuai. Saya rasa ini semuanya sudah mengerti. Semua instansi sekarang memeriksa semua materai yang menjadi trending topik di tahun ini, karena ini disebabkan oleh ada salah satu peserta yang ditemukan menggunakan materai hasil download dari Google, sehingga menyebabkan mungkin ini yang menyebabkan semua instansi akhirnya memeriksa secara detail terkait dengan materai. Nah, yang pertama yaitu materi yang sama untuk beberapa dokumen. Ini sangat banyak terjadi kasus yang ada di grup ya, yang minta dibuatkan jawaban sanggahnya. Ya, kalau memang seperti ini, itu pasti sifat sanggahnya nanti akan bersifat permohonan saja. Nah, jadi teman-teman di tahun 2022 ini menjadi pembelajaran, jangan sampai terulang. Oke? Materi yang sama di beberapa dokumen. Terus yang kedua itu adalah surat lamaran tidak bermaterai. Jadi ada juga teman-teman kita yang pada saat mengisi surat lamaran, ya, surat lamaran maupun surat pernyataan lupa menempelkan materai. Ya, itu dipastikan jangan sampai terjadi. Terus yang ketiga ada kasus yaitu menggunakan materai dari Google. Ini yang membuat trending kemarin ya, diupload langsung oleh BKN dan Instagram resmi dari BKD pemerintah setempat. Terus selanjutnya ada kasus juga bermaterai tetapi tidak terscan sempurna. Ini persoalan teknis pada saat scan. Ini juga banyak terjadi ya. Nah, selanjutnya yang keempat, format lamaran atau pernyataan tidak sesuai. Ini jenisnya banyak sekali permasalahan yang menyebabkan terkait format surat lamaran dan surat pernyataan yang tidak sesuai. Apa saja yang tidak sesuai itu ini ya. Yang pertama yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Ada yang salah tulis, ternyata ini menjadi problem juga, banyak yang tidak diluluskan karena hal ini. Jadi pastikan nanti teman-teman yang akan berminat daftar 2022 jangan sampai salah ini. Terus yang kedua, tidak mengikuti ketentuan format yang ditentukan instansi. Jadi teman-teman, masing-masing instansi ternyata berbeda. Ada yang diminta untuk diketik,
ada yang diminta untuk ditulis tangan. Jadi pastikan teman-teman membaca pengumuman instansinya. Ada juga instansi yang membebaskan, mau diketik ataupun ditulis tangan boleh. Tetapi instansi yang sudah mengatakan harus diketik, silakan diketik. Kalau mengatakan harus ditulis tangan, silakan ditulis tangan. Banyak teman-teman kita yang tidak lulus di tahun 2021 ini karena persoalan seperti ini. Padahal mungkin meskipun esensinya tidak merubah poin-poin yang ada di dalam surat lamaran maupun surat pernyataan, tetapi ternyata tetap digugurkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu salah menulis atau salah mengetik alamat tujuan surat. Nah, ini ya, ada juga beberapa yang saya temukan kasusnya. Di situ dia misalnya alamat surat seharusnya adalah kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi yang ditulisnya cuma kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatannya tertinggal. Itu dinyatakan TMS, teman-teman. Ada yang seperti itu. Ada juga kasus yang sangat kaku yang terjadi di pemerintah Kabupaten Oku Timur. Jadi si teman kita ini menulis alamat suratnya itu adalah kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur, ya seperti itu ya. Tetapi, nah ini kasusnya saya coba buka jangan sampai saya salah. Jadi kasusnya seperti ini ya. Ini ya contoh dari teman kita atas nama Randi. Dia menuliskan surat lamaran yang saya tulis ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur. Padahal itu hanyalah singkatan. Panitia menginginkan surat ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Oku Timur. Padahal Oku Timur itu adalah panjangan dari Ogan Komering Ulu Timur. Ini informasi yang diberikan oleh saudara Randi di Telegram. Saya tidak tahu apakah itu kasusnya seperti itu betul atau tidak. Tapi ini yang disampaikan kepada kami di Telegram. Ya, jadi teman-teman harus antisipasi. Ikuti saja semua keinginan dari instansi melalui pengumumannya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kasus terkait dengan format surat lamaran itu adalah salah menulis formasi yang dilamar. Ini juga ada yang terjadi ya, teman-teman. Jadi ada yang mendaftar di analis kebijakan, tetapi dia menulisnya analisis kebijakan seperti itu ya. Jadi itu juga dinyatakan gugur ya. Hati-hati dalam menulis formasi yang didaftar, jangan sampai salah ya, teman-teman. Terus selanjutnya di sini ada yang tidak menghapus poin yang harus dihapus. Jadi di dalam format surat lamaran itu biasanya ada poin khusus untuk disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat. Bagi instansi yang mengumumkan untuk menghapus, silakan dihapus ya, teman-teman. Karena kalau tidak dihapus itu juga ada yang dinyatakan gugur. Kasusnya ada, contohnya ada, dan ini real ya. Jadi jangan sampai menganggap itu tidak masalah jika tidak dihapus, jika memang instansi minta dihapus. Terus yang kedua, ada yang sebaliknya. Ada yang menghapus poin yang tidak diperintahkan untuk menghapusnya. Jadi di situ ada poin yang sudah ditetapkan oleh instansi, tapi karena dia merasa membaca itu adalah belum baku, ternyata dia menganggap bahwa tulisannya belum baku, dia rubah kalimat-kalimatnya dan menganggap membakukan kalimat tersebut, itu justru juga dinyatakan gugur. Jangan sekali-kali menambah, mengurangi, ataupun merubah format jika tidak ada perintah. Meskipun teman-teman merasa itu kalimatnya tidak baku, jangan dirubah. Oke? Nah, ini tadi saya sampaikan sama yang di atas ya, alamat tujuan surat disingkat ya, jadi ikuti saja formatnya. Oke teman-teman, selanjutnya masih terkait dengan format surat lamaran dan pernyataan tidak sesuai, ada kata yang dihilangkan ya. Di sini menghilangkan, ada yang kasus contoh kalimat itu menghilangkan kata maupun, itu pun ternyata digugurkan ya. Jadi sangat hati-hati teman-teman terkait surat lamaran dan surat pernyataan ini ya. Terus yang selanjutnya itu ada salah ketik, lupa enter. Jadi kasusnya ini kayak
Begini teman-teman. Jadi ada poin di surat pernyataan 1 sampai 5 ya. Surat pernyataan. Nah, teman kita ini mungkin tidak sengaja salah ketik, backspace. Jadi poin yang nomor 5 ini tergabung ke poin nomor 4 dan dia lupa mengenternya. Seolah-olah poin nomor 4 dan nomor 5 ini jadi satu, sehingga tidak kelihatan pada poin nomor 5. Jadi poin nomor 5-nya seolah-olah hilang, padahal dia tergabung di kolom di baris poin pernyataan nomor 4, dan itu juga digugurkan ya, di TMS kan, seperti itu. Tapi tidak tahu pada saat selesai masa sangga apakah diluluskan. Jadi video ini dibuat sebelum pengumuman masa sangga dibuat ya, seperti itu. Selanjutnya ada juga yang tidak diluluskan karena terkait dengan surat keterangan yang tidak ditulis di double folio. Ya, ini terkait dengan instansi yang meminta persyaratan khusus seperti ini dipenuhi saja lah teman-teman. Dipenuhi saja ya. Tidak berat, tapi ternyata bisa menggugurkan ya. Teman-teman ikuti saja. Terus selanjutnya surat lamaran tidak ditandatangani. Ini juga ada kasus ya teman-teman. Ada beberapa yang saya temukan. Teman-teman itu lupa menandatangani surat lamaran, surat pernyataan, dan diunggah. Sehingga menyebabkan gugur atau TMS. Oke, selanjutnya teman-teman. Yang kelima adalah ijazah, KTP, dan dokumen lain tidak sesuai. Nah, ini juga ada beberapa kasus yang saya dapatkan dalam rangkuman. Yang pertama, scan ijazah asli tidak terunggah ya. Jadi maksudnya di sini adalah banyak teman-teman yang dinyatakan TMS tahun ini ya, tahun 2021 karena dianggap dia mengunggah ijazah, scan ijazah legalisir atau fotokopian, karena teman-teman kita itu ketika men-scan hasilnya adalah hitam putih dan diunggah. Itu persoalan kesalahan teknis yang menyebabkan teman-teman tidak memenuhi syarat. Jadi pastikan pada saat teman-teman scan adalah, jika yang diminta adalah scan ijazah asli, pastikan itu berwarna ya. Dan yang kedua, pastikan nomor suratnya pada saat scan dan nama-nama data-data di dalamnya dapat terbaca dengan jelas. Oke, tuh. Terus selanjutnya ini ada nomor identitas, nomor ijazah terpotong pada saat scan. Ya, ini juga masih kasus sama. Pada saat proses scan-nya tidak teliti, akhirnya ada beberapa data yang tidak bisa terbaca. Selanjutnya ada kasus mendaftar di luar daerah tetapi tidak memiliki surat keterangan domisili. Jadi ini juga sebenarnya masih harus diperjelas juga ini dari BKN. Kenapa? Di satu sisi BKN menginformasikan bahwa boleh mendaftar di luar daerah. Bagaimana jika teman-teman ingin misalnya berada di daerah Jawa dan ingin mengabdi di Papua, apakah dia harus mengurus surat keterangan domisili dulu di Papua? Seperti itu ya. Jadi harus diperjelas dulu ya. Ada teman-teman kita yang digugurkan karena hal seperti ini ya. Jadi nanti juga ini mungkin harus kita tanyakan ke BKN yang seperti apa jawaban sebenarnya. Tapi buktinya aktualnya ada teman-teman kita yang digugurkan karena tidak memiliki surat keterangan domisili di tempat dia mendaftar. Selanjutnya itu ada kasus menggunakan SKL bukan ijazah. Nah, ini bagi teman-teman yang baru lulus tetapi ijazahnya belum keluar dan ngotot mau mendaftar CPNS, dipastikan dulu ya, boleh tidak menggunakan SKL karena ada instansi yang membolehkan, ada juga yang tidak. Bagi yang tidak, jangan dipaksakan untuk mendaftar menggunakan SKL ya. Seperti itu. Itu ada teman kita yang juga dinyatakan TMS. Selanjutnya ada kasus salah input EPK ya. Harusnya nilai IPK-nya 3,41, dia menginputnya menjadi 3,14. Itu pun ternyata digugurkan ya. Jangan sampai terulang di tahun 2022 nanti. Oke, selanjutnya adalah KTP buram. Ini juga dipastikan teman-teman dari awal, jika KTP-nya sudah lecek, buram, silakan diurus, diganti, dicapil. Cepat prosesnya, tidak sampai 1 hari selesai. Selanjutnya ada masa berlaku sertifikat TOEFL sudah habis. Nah, ini ada kasus
dia memiliki sertifikat TOEFL, di mana sertifikat TOEFL-nya itu menurut dia klaim berlaku selama 2 tahun, dikeluarkan oleh lembaga yang mengeluarkan sertifikat TOEFL, tetapi itu digugurkan karena memang biasanya TOEFL itu berlakunya 6 bulan. Seperti itu ya. Jadi pastikan teman-teman membaca semua detail pengumuman dari setiap instansi. Selanjutnya yang keenam adalah pas foto tidak sesuai. Ini adalah hal yang sangat disayangkan ya. Kalau menurut saya semuanya sudah lengkap, tetapi digugurkan hanya persoalan pas foto. Apa saja yang menggugurkan di persoalan pas foto? Yang pertama itu ada yang digugurkan karena menggunakan jas ya. Jadi dia menggunakan jas putih, itu digugurkan. Yang diminta adalah kemeja putih. Selanjutnya ada yang menggunakan blazer. Nah, itu juga digugurkan. Ini ada saya lupa tulis, itu tidak menggunakan dasi hitam. Jadi ada juga yang digugurkan karena persoalan dasi ya. Seperti itu. Selanjutnya ada yang mengunggah tidak background merah, itu juga digugurkan. Selanjutnya ada juga yang tidak menggunakan kemeja, itu juga digugurkan. Selanjutnya ada juga resolusi foto yang rendah. Jadi saya mendapatkan kasus ini juga di grup, yaitu resolusinya rendah sehingga terlihat agak buram, kata panitianya di situ ya, penjelasannya kepada kami di grup. Selanjutnya ini ada kasus yang sebenarnya cukup disayangkan, yaitu dia menggunakan hijab yang menutupi pakaian secara keseluruhan sehingga tidak kelihatan menggunakan kemeja putih. Jadi ini seharusnya panitianya bisa agak sedikit bijaksana kalau memang kasus ini benar ya. Jadi teman-teman semuanya teman-teman perhatikan ya ini ya. Selanjutnya yang ketujuh adalah atau yang terakhir adalah dokumen khusus tidak memenuhi syarat. Jadi ada instansi tertentu yang meminta syarat-syarat tertentu seperti meminta SIM A ataupun SIM C. Saya juga kurang paham instansi apa yang meminta ini ya. Jadi teman-teman baca dengan detail apa permintaan instansinya. Nah, ini ada kasusnya. Ada 5 kasus yang saya jumpai, tapi sebenarnya masih banyak kasus, tapi yang saya jumpai adalah seperti ini. Surat keterangan sehat tidak mencantumkan nama dokter. Jadi instansi tertentu meminta untuk melampirkan surat keterangan sehat ya. Di situ teman kita ada yang melampirkan surat keterangan sehat tetapi nama dokternya yang bertanda tangan tidak ditulis, itu digugurkan ya. Selanjutnya ada tidak mencantumkan tanggal pada surat keterangan sehat, itu juga digugurkan. Selanjutnya tidak mencantumkan berat dan tinggi badan. Nah, ada instansi yang memang meminta berat dan tinggi badan dari peserta dan ternyata tidak dicantumkan di surat keterangan, ya otomatis digugurkan. Harap lebih hati-hati. Terus selanjutnya ini tidak melampirkan SIM A dan SIM C, seperti contoh ini ya. Nah, ini saya dapatkan juga di grup Telegram. Saya juga kurang paham ini berada di instansi mana. Selanjutnya ada kesalahan penulisan pada surat keterangan sehat. Jadi kasusnya seperti ini yang saya jumpai, dia japri ke saya. Itu dari Kemenkumham meminta tinggi minimum itu 165 ya, tetapi yang tertulis di surat keterangan sehatnya itu tertulis 164, padahal dia tinggi badannya 169, tetapi terlihat terbaca 164. Jadi teman-teman setelah mengurus surat keterangan kesehatan, sebelum mengunggah dipastikan dulu datanya benar sesuai dengan persyaratan instansi, setelah itu baru diunggah. Oke teman-teman, itu 7 hal yang menyebabkan teman-teman di tahun 2020 ini banyak yang gugur seleksi administrasi ya. Semoga ini tidak terulang, semoga ini menjadi bahan pembelajaran, semoga video ini dapat membantu teman-teman di tahun 2022 nanti untuk lebih berhati-hati, untuk lebih waspada dalam mengikuti seleksi administrasi CPNS 2022. Saya doakan teman-teman sukses di tahun 2022 nanti dalam mengikuti tes CPNS. Mungkin cukup sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.